wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatihul Inayah. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi, konotatif, denotatif, sinonim, antonim, kata khusus atau hiponim, kata umum atau hipernim. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya, guna mengungkapkan gagasan agar mendapat efek tertentu seperti yang diharapkan. Pengertian diksi adalah pilihan kata pembicara ataupun penulis ketika menggambarkan cerita yang telah dibuatnya. Selain diartikan dengan pilihan kata, diksi adalah suatu pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan sebuah cerita yang membahas gaya bahasa, mengungkapkan gagasan maupun lainnya. Sehingga dengan adanya diksi, setiap kata bisa dibaca dan juga dipahami oleh pembaca dan pendengar. Syarat-syarat diksi. Agar cerita yang dihasilkan lebih menarik, maka diksi atau pilihan kata yang baik juga harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. 1. Ketepatan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa pembacanya. Ketiga, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan lebih efektif. Ciri-ciri diksi. Diksi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang diamanatkan. Kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Ketiga, memakai pembendaharaan kata yang dipunya masyarakat bahasanya serta biasa menggerakkan memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Manfaat diksi. Diksi juga bermanfaat agar pembaca ataupun pendengarnya dapat membedakan dengan baik kata-kata denotatif, sinonim, konotatif, antonim, maupun kata yang mempunyai ejaan hampir mirip. Sementara bagi para penulis sendiri, diksi bisa bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata yang telah dikutipnya milik orang lain. Jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya yang harus Anda ketahui diantaranya. 1. Makna denotatif. Makna denotatif artinya makna asli, makna sebenarnya, ataupun makna asal dari sebuah kalimat ataupun kata. Beberapa contoh dari makna denotatif. Sari sangat gemar membaca, jadi tak heran bila dia pintar serta berpengetahuan luas. Kedua, Ari terlihat senang, mungkin Ari sedang mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Ketiga, tubuh Heni sangat kurus. Yang dimaksud kurus di sini bermakna denotatif. Kondisi tubuhnya lebih kecil dibandingkan ukuran badan normal. Kedua, makna konotatif. Makna konotatif menyatakan makna yang memiliki arti bukan sebenarnya terhadap suatu kalimat ataupun kata. Berikut ini contohnya. Seorang ayah banting tulang tanpa kenal lelah, bekerja pagi hingga petang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Banting tulang bermakna bekerja keras. Rika salah satu murid kutu buku, maka tak heran bila dirinya pintar dan memiliki pengetahuan luas. Kutu buku bermakna jika Rika gemar membaca buku. Jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi juga bisa dibedakan berdasarkan leksikalnya. Di antaranya 1. Sinonim. Sinonim merupakan kata yang bermakna sama. Pengertian sinonim lainnya ialah persamaan kata. Di bawah ini terdapat beberapa contoh kata sinonim. Bahagia sama dengan gembira, matahari sama dengan mentari,
Lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai, bagus sama dengan indah. Kemudian kedua, antonim. Jenis yang kedua adalah antonim, yang berarti kata yang mempunyai makna berlawanan, atau bisa diartikan juga dengan perbedaan kata atau lawan kata. Di bawah ini beberapa contoh antonim adalah naik, turun, banyak, lawannya sedikit, tinggi sama dengan pendek, besar sama dengan kecil atau gelap, gelap sama dengan terang, cepat, mahal sama dengan murah. Hipernim dan hiponim. Selanjutnya ada hipernim, yang merupakan kata yang telah mewakili banyak kata lainnya, sehingga kata hipernim dapat menjadi kata umum suatu penyebutan kata lainnya, sementara hiponim merupakan kata yang terwakili maknanya oleh kata hipernim. Contoh kata umum dan kata khusus. Saya masih membahas seputar kata untuk materi kali ini. Berdasarkan kekhususan maknanya, ada yang disebut kata umum dan ada juga yang disebut kata khusus. Pengertian kata umum atau disebut juga hipernim merupakan kata yang cakupannya luas. Sedangkan kata khusus atau disebut juga hiponim adalah kata yang maknanya sempit. Setelah kalian tahu pengertiannya, saya beri contoh kata umum beserta kata khusus. Misalnya, kata buah merupakan kata umum karena buah bukan hanya satu, tapi mewakili berbagai buah-buahan, ada jeruk, sirsak, stroberi, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.